Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dengan NIM A1E1228086 kelas R03 dengan mata kuliah pengembangan instrumen BK. Di sini saya akan menjelaskan 7 hal atau karakteristik yang perlu dihindari dalam menyusun sebuah item. Adapun 7 hal atau karakteristik yang perlu dihindari dalam menyusun sebuah item. Yang pertama itu ialah hindari pernyataan bersifat harapan atau bersifat andaian, seperti penggunaan kata bila mana, apabila, bila, jika, akan, dan sejenisnya. Contohnya seperti orang tua saya akan memuji saya bila saya mendapat nilai yang baik. Nah, item tersebut bersifat andaian dengan adanya kata akan dan bila. Coba kita bandingkan dengan contoh orang tua saya memuji ketika saya memperoleh nilai yang terbaik. Nah, ini yang sudah menanyakan pengalaman yang dirasakan anak atau yang pernah terjadi. Yang kedua yaitu hindari pemakaian kata sangkal tidak, tak, tiada, bukan, dan sejenisnya karena akan menimbulkan pemahaman ganda. Seharusnya pilih kata yang menjadi lawan kata sesudahnya. Misalkan bila kata suka dijadikan item dengan memakai kata sangkal tidak. Contohnya seperti orang tua saya tidak suka dengan kekasih saya, justru bisa diartikan benci, menolak, melarang, atau punya pilihan lain. Seyogyanya, item itu tidak menggunakan kata sangkal tidak, tetapi menggunakan salah satu di antaranya, mengganti tidak suka dengan melarang. Contohnya seperti orang tua saya melarang saya berpacaran dengan kekasih saya. Akan semakin parah lagi bila mana menggunakan kata sangkal berganda. Misalkan orang tua saya bukan tak mampu, seharusnya orang tua saya mampu. Nah, yang ketiga itu hindari penggunaan kata atau istilah teknis yang tidak umum dipakai. Misalkan item dalam mengajar, saya suka memberikan responden kepada murid saya. Sebaiknya contoh yang baik itu dalam mengajar, saya suka menyampaikan kepada murid bahwa ia mampu mencapai hasil belajar yang baik. Yang keempat yaitu hindari penggunaan item yang menggunakan ukuran ganda atau lebih dari satu. Biasanya item yang menggunakan kata penghubung seperti dan, dengan, serta, di samping, dan sejenisnya, sebab kata-kata tersebut cenderung menjadikan item memiliki ukuran yang ganda. Contohnya seperti guru saya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Responden akan bingung bila sudah benar tapi tak baik atau tak benar tapi baik, karena yang baik belum tentu benar, yang benar belum tentu baik. Responden akan ragu menjawabnya, maka item ini perlu dipisah menjadi 2 item. Yang kelima yaitu hindari pertanyaan atau pernyataan yang hanya menyadap rasionalisasi dangkal. Contohnya seperti, saya dapat menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar dengan baik bagi murid saya. Contoh sebaiknya saya dapat menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar dengan runtut. Yang keenam yaitu hindari pernyataan yang menghendaki jawaban stereotip yang mengiring responden untuk memilih jawaban tertentu. Contohnya seperti orang tua saya mengharapkan saya berhasil dalam belajar. Item ini cenderung akan dijawab iya, sebab orang tua mana yang tidak menginginkan anaknya berhasil dalam belajar. Yang ketujuh yaitu hindari item yang ambigu, tidak tegas atau meragukan. Contohnya, saya sering membantu pekerjaan orang tua saya. Kata sering justru membuat item tidak tegas karena ukuran frekuensi selalu, sering, kadang-kadang, jarang, dan tidak pernah. Kalau yang digunakan kata sering, bagaimana dengan responden yang ingin menyatakan selalu membantu pekerjaan orang tua mereka? Mereka tidak mau dikatakan sering. Contoh item ambigu lagi, seperti saya melakukan perubahan terhadap cara belajar saya. Perubahan bisa ke arah positif atau negatif. Seharusnya ditegaskan lagi, seperti saya telah melakukan perbaikan terhadap cara belajar saya. Mungkin itu saja 7 hal atau karakteristik yang perlu dihindari dalam menyusun item.